Halo teman-teman semua, welcome to my channel. Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai komputer pertama di dunia, yaitu mesin Antikythera. Pernah nggak teman-teman membayangkan sebuah komputer yang dibuat di 2000 tahun yang lalu, bukan dengan kabel, layar, ataupun listrik, tetapi dengan roda gigi kuno. Dan yang mengejutkan, komputer ini bisa memprediksi gerhana loh, menghitung pergerakan planet, bahkan menentukan tanggal Olimpiade kuno. Nah, apakah itu? Ya, itu adalah mesin Antikythera, yaitu yang ditemukan secara misterius dari dasar laut Yunani. Ya, ini bukan sekedar artefak, tapi ini merupakan bukti bahwa peradaban kuno memiliki teknologi yang jauh lebih maju daripada yang pernah kita bayangkan. Alat ini ditemukan oleh arkeolog Valerio Stais pada tahun 1901 di sebuah kapal karam di lepas pantai Antikythera, yaitu sebuah pulau di antara Kreta dan Peloponnesos, Yunani. Alat ini ditelusuri umur penggunaannya melalui temuan koin yang juga terdapat di bangkai kapal tersebut. Ada koin dari Pergamon yang diprediksi diciptakan antara 86 dan 67 sebelum Masehi, dan koin dari Efesus diciptakan antara 70 sebelum Masehi dan 60 sebelum Masehi. Ini berarti kapal tenggelam antara 70 dan 60 sebelum Masehi ya. Perangkat ini adalah perangkat paling kompleks yang dikenal di zaman purbakala. Baru di abad ke-14, manusia memiliki pengetahuan untuk membangun perangkat serupa. Seorang filosofik Jerman, Albert Rehm, tertarik pada perangkat tersebut dan menjadi orang pertama yang mengusulkan bahwa itu adalah kalkulator astronomi. Penyelidikan terhadap objek tersebut terhenti hingga sejarawan sains Inggris dan profesor Universitas Yale, yaitu Derek J. de Sola Price, mulai tertarik di tahun 1951. Pada tahun 1971, Price dan fisikawan nuklir Yunani Karakalos membuat gambar sinar X dan sinar gamma dari 82 fragmen tersebut. Price menerbitkan sebuah makalah tentang temuan mereka di tahun 1974. Dua pencarian lain untuk benda-benda di lokasi bangkai kapal Antikythera tersebut di tahun 2012 dan 2015 menghasilkan benda-benda seni dan kapal kedua yang mungkin atau mungkin tidak berhubungan dengan kapal harta karun tempat mekanisme tersebut ditemukan. Di situ ditemukan pula sebuah cakram perunggu yang dihiasi dengan gambar seekor banteng. Cakram itu memiliki 4 telinga yang berlubang di dalamnya, dan diperkirakan itu mungkin merupakan bagian dari mekanisme Antikythera sebagai roda gigi. Tampaknya ada sedikit bukti bahwa itu merupakan bagian dari mekanisme. Kemungkinan besar cakram itu merupakan hiasan perunggu pada sebuah perabot. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu sendiri dari mesin Antikythera? Bayangkan, sebuah benda sebesar kotak sepatu berwarna hijau kehitaman karena usia dengan roda-roda bergerigi yang saling terhubung. Yaitulah mesin Antikythera, sebuah perangkat mekanik kuno yang ditemukan di reruntuhan kapal karam dekat pulau Antikythera, Yunani. Para arkeolog memperkirakan mesin ini dibuat di antara tahun 150 hingga 100 sebelum Masehi, dibuat dari perunggu dan ditempatkan dalam kotak kayu. Alat ini terdiri dari serangkaian roda gigi yang bekerja serangkai, seperti yang terdapat pada jam mekanik. Ada 3 tombol besar dan 1 tombol kecil yang juga melengkapi alat ini. Melalui model matematika, diketahui bahwa ditemukan alat tersebut dapat digunakan untuk mengkalkulasi posisi matahari, bulan, dan mungkin juga beberapa planet. Mesin ini juga dipercaya sebagai kalkulator astronomi kuno, sebuah alat yang bisa menghitung gerakan benda langit dan fenomena alam seperti gerhana dengan cara hanya memutar tuas. Konon dikatakan alat ini memungkinkan penggunaannya sebagai kalender surya untuk penentuan hari dan bulan, seperti penggunaan zodiak di masyarakat Babilonia, sebagai kalender surya chandra untuk penentuan bulan juga, sebagai penentuan juga kapan matahari terjadi gerhana dan juga gerhana bulan, dan itu terjadi secara berkala.
Sebagai penentuan tahun-tahun digelarnya pesta olahraga juga antar masyarakat Yunani atau yang dikenal sebagai Olimpiade. Di tahun 2008, penelitian oleh Antikythera Mechanism Research Project menunjukkan konsep mekanisme tersebut mungkin berasal dari koloni Korintus, karena mereka mengidentifikasi kalender di spiral metonik yang berasal dari Korintus, atau salah satu koloninya di barat laut Yunani ataupun Sisilia. Sirakusa adalah koloni Korintus dan rumah Archimedes, dan Antikythera Mechanism Research Project berpendapat di tahun 2008 bahwa hal itu mungkin menyiratkan hubungan dengan sekolah Archimedes, dan telah dibuktikan di tahun 2017 bahwa kalender di spiral metonik adalah jenis Korintus, tetapi tidak mungkin milik Sirakusa. Teori lain menyatakan bahwa koin-koin yang ditemukan oleh Jacques Cousteau di lokasi bangkai kapal di tahun 1970-an itu berasal dari masa pembuatan perangkat tersebut, dan menyatakan bahwa asal-usulnya mungkin berasal dari kota Yunani kuno Pergamon, tempat perpustakaan Pergamon berada. Dengan banyaknya gulungan seni dan sains, benda ini merupakan benda terpenting kedua setelah perpustakaan Alexandria di masa Helenistik. Kapal yang membawa perangkat itu berisi vas-vas bergaya Rhodian yang mengarah ke hipotesis bahwa itu dibangun di sebuah akademi yang didirikan oleh filsuf Stoik Posidonius di Pulau Yunani. Rhodes adalah pelabuhan perdagangan yang sibuk dan pusat astronomi dan teknik mesin, rumah bagi astronom Hipparchus yang aktif di sekitar 140 hingga 120 sebelum Masehi. Mekanisme itu menggunakan teori Hipparchus untuk gerakan bulan, yang menunjukkan bahwa ia mungkin telah merancang atau setidaknya mengerjakannya. Telah diperdebatkan pula bahwa peristiwa astronomi di Parapekma itu merupakan mekanisme yang paling baik untuk garis lintang dalam kisaran 33,3 hingga 30 derajat utara. Nah, teman-teman tahu tidak, Pulau Rhodes itu sendiri terletak di antara garis lintang 35,85 dan 36,50 derajat utara. Di tahun 2014, sebuah studi juga mengemukakan penanggalan baru sekitar 200 sebelum Masehi berdasarkan identifikasi tanggal mulai pada Saros Dial sebagai bulan lunar astronomi yang dimulai tak lama setelah bulan baru di tahun tanggal 28 April 205 sebelum Masehi. Menurut teori ini, gaya prediksi aritmatika Babilonia lebih cocok dengan model prediktif perangkat tersebut daripada gaya trigonometri Yunani tradisional. Sebuah studi oleh Iversen di tahun 2017 beralasan bahwa prototipe untuk perangkat tersebut berasal dari Rhodes, tetapi model khusus ini dimodifikasi untuk klien dari Epirus di Yunani Barat Laut. Iversen sendiri berpendapat bahwa itu mungkin dibangun tidak lebih dari awal generasi sebelum kapal karam, yang dimana tanggal tersebut didukung oleh Jones di tahun 2017. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana mesin ini bekerja ya? Bisa nggak teman-teman? Mari kita bayangkan. Kita memutar tuas di perangkat ini. Begitu tuas diputar, roda gigi dalam mesin akan bergerak dengan tingkat kerumitan yang luar biasa. Setiap roda gigi tersambung satu sama lain, menggerakkan cakram-cakram di bagian depan dan di belakang mesin. Di bagian depan kita akan melihat kalender zodiak yang menunjukkan posisi matahari dan bulan berdasarkan tanggal. Cakramnya bisa memperlihatkan fase bulan sesuai waktu yang kita tentukan. Sementara di bagian belakang terdapat dua spiral ganda. Spiral ini mencerminkan siklus Saros dan Exeligmos, dua pola yang digunakan untuk memprediksi gerhana matahari dan bulan secara akurat. Dengan alat ini, para pengguna bisa menyetel waktu maju atau mundur, dan mesin akan memprediksi posisi benda langit seperti kalkulator. Bahkan mesin ini bisa menghitung penanggalan festival besar Yunani kuno seperti Olimpiade. Benar-benar canggih ya teman-teman. Dan hal yang mengejutkan, sebenarnya teknologi ini harusnya belum ada di era tersebut. Roda gigi diferensial yang rumit itu baru ditemukan di Eropa sekitar abad ke-16.
Bayangkan teknologi yang kita kira sebagai penemuan zaman modern ternyata sudah dipahami oleh ilmuwan atau insinyur Yunani kuno yang lebih dari 2 milenium lalu. Akurasi perhitungan benda langit oleh mesin ini bahkan bisa dibandingkan dengan jam astronomi yang dibuat di abad pertengahan. Tapi perbedaan mencoloknya adalah mesin Antikythera ini berusia jauh lebih tua. Dan tahukah dari mana orang Yunani kuno mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis yang setinggi itu? Benar-benar luar biasa ya teman-teman. Dengan semakin kita menyelami mesin tersebut, maka akan semakin banyak misteri yang muncul. Seperti kenapa hanya satu yang ditemukan? Apakah ini satu-satunya perangkat yang ada yang pernah dibuat? Atau sebenarnya ada banyak tapi memang belum ditemukan? Kemudian asal-usulnya itu sendiri masih diperdebatkan. Beberapa peneliti percaya bahwa pengaruh budaya Mesir kuno atau Babilonia mungkin turut membentuk desainnya. Bahkan ada teori ekstrim yang mengkaitkan dengan peradaban Atlantis atau Lemuria yang hilang. Kemudian banyak bagian dari mesin ini yang hilang. Berdasarkan analisis, mesin ini mungkin mampu memprediksi posisi 5 planet klasik, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Bahkan kemungkinan ia mampu melacak gerakan retrograde, yaitu sebuah fenomena kompleks di astronomi. Lalu mengapa teknologi canggih ini menghilang ya dari sejarah? Kenapa tidak ada peninggalan teknologi serupa dalam periode berikutnya? Apakah pengetahuan ini sengaja dilupakan atau disembunyikan? Dan untuk apa mesin ini digunakan sebenarnya? Apakah sebagai alat pendidikan, sebagai instrumen untuk astrologi atau navigasi, atau hanya simbol kekuasaan? Pada saat ditemukan, benda ini pun sendiri dianggap tidak penting. Baru bertahun-tahun kemudian para ilmuwan mulai menyadari keanehan dari struktur giginya. Namun, butuh waktu lebih dari 1 abad hingga teknologi modern seperti CT scan dan X-ray digunakan untuk melihat bagian dalam mesin. Baru saat itu struktur pola giginya yang luar biasa dapat terungkap. Beberapa peneliti terkenal seperti Michael Wright dan Tony Fred mengabadikan hidup mereka hanya untuk mengungkap misteri mesin ini. Mereka menciptakan berbagai rekonstruksi baik fisik maupun digital yang menunjukkan bagaimana mesin ini bekerja. Dan hasilnya begitu menakjubkan. Replika mesin bisa menunjukkan siklus gerhana, posisi benda langit, kalender lunar, hingga tanggal Olimpiade kuno. Namun pekerjaan mereka belum selesai. Masih banyak fragmen mesin yang belum ditemukan, dan inskripsi kuno pada permukaan perangkat belum seluruhnya bisa dibaca. Penelitian terus berlangsung dan ekspedisi modern kembali menyelam ke lokasi bangkai kapal hanya untuk mencari petunjuk baru. Di luar dunia akademis itu sendiri, mesin ini telah menginspirasi berbagai karya populer, mulai dari film, game, hingga teori konspirasi tentang teknologi kuno dan alien. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Mesin Antikythera ini bukan sekedar benda tua dari dasar laut ya. Dia merupakan simbol kecerdasan manusia, merupakan bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu kita sudah memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami alam semesta. Dan ia menantang cara kita memandang sejarah, bahwa peradaban kuno tidak selalu tertinggal. Bahkan bisa jadi ada pengetahuan yang hilang yang lebih maju dari yang kita miliki saat ini. Mesin ini juga mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah meremehkan masa lalu, karena bisa saja merupakan jawaban dari masa depan, di mana justru tersembunyi di reruntuhan kuno yang belum kita pahami. Nah, demikian penjelasan mengenai mesin Antikythera yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman, dan semoga juga menjadi inspirasi kita untuk menemukan penemuan mesin yang lebih baik dan menciptakan mesin yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Sampai bertemu lagi di cerita pengetahuan berikutnya. Terima kasih.